Shalom, Shalom Ibu. Apa kabar hari ini Bu? luar biasa baik, Luar Tuhan biasa. berkati. Wah, dan hari ini juga kita semua akan merasa luar biasa dengan kesaksian Ibu NN yang akan memberkati kita. Silakan Bu Amin. untuk bersaksi waktunya. Saya persilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya, saya ibu dengan 4 orang anak, 3 laki-laki, 1 perempuan. Kesaksian saya berawal dari waktu saya hamil anak yang keempat, itu tahun 2001, tahun 2001 anak itu lahir. Saya mendapati suami saya selingkuh dengan seorang janda anak 1. Pergumulan yang luar biasa karena kondisi saya waktu itu saya hamil, tapi saya waktu itu masih dengan iman saya yang lama. Belum ikut Tuhan Yesus ya. Jadi saya menyikapi perselingkuhan suami saya itu dengan masih kedagingan banget. Jadi belum bisa, ya saya berdoa tapi hati saya tidak berkenan buat Tuhan dan saya menyikapinya itu beda dengan yang sekarang. Tahun 2021, tahun 2001 anak itu lahir, saya anggap masalah itu sudah selesai. Saya anggap begitu anak itu lahir, saya sudah tutup buku untuk tidak membahas itu. Tapi ternyata itu salah. Ternyata masih ada 6 tahun ke depan yang saya tidak tahu sampai suami saya punya anak 1 dengan wanita itu. Itu anak itu dengan perempuan itu, anak itu lahir tahun 2007. Tapi sudah selesai dengan suami saya. Tahun 2006 mereka selesai. Seiring waktu, tahun 2010, saya dipanggil Tuhan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Saya masuk Katolik tahun 2010, dan saya dibaptis tahun 2011. Di tahun 2011 itu, ada SMS masuk ke saya, yang isinya, saya masih ingat banget, seharusnya kamu bisa menasihati suamimu untuk mencintai saya, karena itu sudah takdirmu. Itu SMS-nya. Tapi saya pikir, ini salah kirim atau apa ya, karena jeda waktu tahun 2001 dengan tahun 2010 itu ya lumayan jauh. Tak pikir apa ini perempuan yang sama gitu. Saya nggak ambil pusing itu karena waktu itu saya lagi seneng-senengnya ikut Tuhan Yesus ya. Saya jadi rajin baca kitab suci, jadi seneng berdoa. Seperti saya itu dekat sama Tuhan itu, ngobrol sama Tuhan, berdoa itu seperti ngomong sama Bapak aja gitu. Mudah gitu, beda dengan yang saya dulu, saya menganggap Tuhan tuh jauh sekali gitu. Tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus itu jadi beda semuanya. Jadi saya lebih, dan setelah dibaptis tuh saya seperti hidup baru, mengalami apa ya, kesabaran saya, pandangan saya menyikapi masalah itu jadi berbeda, walaupun belum seberapa lah, istilahnya sudah berbeda sekali. Tahun 2011 itu mulai ada SMS masuk, karena waktu itu masih pakai BB ya, BlackBerry. Jadi kalau kita nggak masukin PIN-nya kan kita tidak bisa berteman. Jadi hanya bisa kirim lewat SMS. SMS masuk, waktu itu sering sekali SMS masuk, yang nggak jelas dari siapa, cuma intinya dia pengen menyatakan dirinya kalau dia itu selingkuhan suami saya gitu. Saya nggak ambil pusing itu karena saya lagi senang-senang baca kitab suci. Jadi kalau menyikapi kayak gitu, sudahlah mungkin itu iklan lagi gitu. Karena dulu sudah pernah kejadian seperti itu. Tahun 2012, tahun 2012, saya dapat telepon dari seorang perempuan yang bilang dia hamil dengan suami saya. Waktu itu saya juga shock, kaget gitu. Kayak sinetron ya, kayak anak SMA yang dihamili orang terus lapor ke orang tuanya gitu. Kayak saya tuh nggak percaya apa benar suami saya sanggup melakukan itu gitu. Karena bagi saya kejadian yang dulu itu apa tidak buat pembelajaran buat kita gitu, buat saya dan suami untuk tidak suami saya mengulang lagi. Ternyata itu salah. Perempuan itu mengajak ketemuan karena bilang itu anak suami saya. Waktu itu saya berusaha, saya memang shock
kaget, tapi saya berusaha untuk tenang, untuk menanggapi itu dengan tenang. Saya bilang, saya tidak ada urusan dengan itu. Kalau memang kamu hamil sama suami saya, silakan kamu minta tanggung jawab sama suami saya. Saya cuma bilang gitu aja. Walaupun hati saya nggak karuan ini. Terus saya konfirmasi sama suami juga waktu itu. Suami ada di depan saya waktu itu. Suami bilang nggak tahu, nggak kenal, nggak tahu. Itu mungkin orang yang iseng atau apa. Ya saya percaya aja gitu. Tapi saya terus cuma bisa berdoa, minta tuntunan Tuhan aja. Ini kebenarannya itu minta tuntunan Tuhan aja. Setelah dia telepon itu hanya sekali itu, tapi setelah itu SMS itu terus ada. Tak pikir ini siapa gitu. Saya tanya nama juga dia tidak mau sebut gitu. Katanya tanya aja sama suami saya gitu. Seiring waktu dari tahun 2012 ke tahun 2015 itu jeda waktu yang lumayan dengan teror-teror perempuan itu, telepon ke rumah, telepon di rumah berdering itu bisa setiap malam. Saya kan karena ID-nya kan bisa dilihat, saya pikir ini nomor yang sama terus-menerus, siapa ya, saya pikir gitu. Suami saya tidak izinkan untuk angkat telepon, kadang sama suami saya dicabut teleponnya. Tapi saya kadang penasaran juga, ini siapa, saya angkat teleponnya. Dia bilang kalau dia istri suami saya. Saya berusaha tenang lagi, saya berusaha tenang, tidak panik, tidak emosi di depan dia. Saya hanya bilang, oh ya, gitu. Terus, Mbak mau apa, gitu. Bilang sama suami saya, suruh angkat telepon saya telepon dari tadi nggak diangkat, katanya. Oke, ya, nanti saya sampaikan. Saya berusaha tenang aja, saya layani biasa aja, walaupun tangan saya sudah bergetar, jantung saya sudah berdekuk gak karuan. Saya tanya konfirmasi ke suami bilang saya nggak kenal, itu mungkin orang iseng, apa selalu mengelak gitu, tidak pernah mengaku. Tapi saya kan juga cari tahu ini perempuan ini maunya apa dan siapa gitu. Telepon rumah, SMS saya, kadang dia bisa tahu kegiatan saya sama suami. Kadang kalau suami lagi nyupir, dia bisa SMS, suami lagi nyupir ya, dia bilang gitu. Dia lagi nyupir gitu. Saya nggak pernah tanggapi, dia SMS mau sesering apapun tidak pernah saya tanggapi. Kadang-kadang kalau kita mau ke gereja, berangkat ke gereja tuh dia bisa juga, oh silahkan kalau mau ke gereja gitu. Kadang saya kaget juga loh, kok bisa tahu kegiatan kami gitu. Kalau tanya suami juga nggak bakal ngaku, kadang saya juga capek hati gitu. Kok ini siapa gitu, saya juga cari tahu. Suatu saat saya tahu suami saya bebean sama seseorang, dan nama itu muncul di atas, kan waktu itu BlackBerry itu kan ada nama yang muncul di atas, namanya kan ditulis di atas, dan saya ngelirik itu tuh tahu namanya, saya cari di Facebook, di Instagram waktu itu. Tapi saya nggak tahu namanya dia di Instagram apa. Tahun 2015, waktu itu HP, suami saya kan punya HP nggak cukup satu. Yang satu dicas di rumah, posisi dia ada di kantor. Di kantor itu, kantornya dekat dari rumah kami. Jadi HP yang satu itu bunyi terus, ada miss call itu sampai 20 kali miss call dari nama perempuan gitu. Saya pikir ini siapa, saya mau buka HP suami saya nggak bisa, saya karena HP-nya beda dengan HP saya, lebih terbaru gitu, saya belum bisa buka gitu. HP suami saya nggak di password. Malam itu saya cari tahu, tengah malam saya bangun, saya ambil HP suami saya suruh bantu anak saya untuk caranya buka gimana. Begitu saya buka, saya tahu, saya langsung posisi buka di galeri. Gitu. Saya buka di galeri itu ada foto-foto suami saya dengan perempuan dan satu orang anak perempuan, masih kecil. Saya kaget, saya shock. Saya sudah, aduh, kok terjadi lagi gitu seperti ini. Itu saya nggak tahu harus gimana, saya konfirmasi suami, tetap suami bilang, itu bukan saya, itu edit, nggak, itu dikirimi orang, saya nggak tahu itu siapa yang ngirim katanya. Kok kayak artis aja ya kamu diedit, ngapain juga ada cewek iseng edit gitu. Ya udahlah, suami saya nggak mau ngaku, saya cuma, waktu itu saya di depan salib, terus cuma ngomong,
Tuhan Yesus, saya tolong pimpin saya, tolong tuntun saya cuma gitu aja. Saya nggak tahu cara menyikapinya perselingkuhan yang ini tuh bagaimana, yang seturut kehendak Tuhan gitu. Saya mau dipimpin karena begitu saya masuk Katolik itu saya jadi kayak merasa dekat sama Tuhan. Iya, saya baca kitab suci, saya kalau di Katolik tuh ada rosario, saya lakukan rosario setiap hari. Terus saya juga ke gereja doa, pokoknya yang setiap hari itu kerjaan saya kalau saya nganggur saya mesti baca kitab suci. Saya lagi senang-senangnya gitu. Terus saya suatu saat saya berdoa ya masih lebay kata Bu Eli, lebay gitu. Nangis doa, apa salah saya Tuhan, saya ngalami kayak gini lagi gitu. Tuhan tuh seperti kasih hikmat ke saya, kasih rema ke saya gini. Kamu sudah ikut jalanku, tapi kamu masih bawa sifat-sifat kamu yang lama. Kamu masih sombong, arogan sama suamimu terutama gitu. Iya, memang saya dulu tuh nggak tunduk sama suami, tapi nanduk ya sama suami gitu. Saya merasa tertampar aja waktu saya kaget gitu. Kok, saya gitu. Ternyata saya masih menyikapinya masih belum seperti yang Tuhan mau. Saya masih emosi, masih berlebihan terus. Tapi ya saya masih doa ya, sama aja istilahnya, imbang ya. Emosinya yang berlebihan juga saya doa, saya baca kitab suci, tapi ternyata itu tidak berkenan buat Tuhan. Saya malah minta maaf sama suami saya jika selama ini saya arogan sama dia, nanduk sama dia istilahnya gitu. Saya mau dipimpin Tuhan, saya mau menjadi istri yang taat gitu, tapi saya nggak tahu taat sama suami itu seperti apa, saya nggak tahu. Itu tahun 2015. Saya walaupun berdoa belum serta merta bisa langsung berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, masih lebay lah, masih nangis, masih emosi, apalagi perempuan itu tuh terus WA saya, waktu itu BB bisa WA ya, terus dia juga kirim foto melalui WA, foto-foto kemesraan dengan suami saya, dengan anaknya. Waktu itu saya kaget, apa mereka punya anak gitu. Suami saya tetap gak ngaku. Saya nggak mungkin dapat pengakuan dari suami saya. Tapi perempuan itu memberikan bukti-bukti kalau ini loh saya, suamimu itu punya anak dari saya, seperti itu. Tahun 2015, suatu saat tengah malam itu tahun 2016, kami harus ke Jakarta, naik pesawat pagi. Tapi malamnya itu suami saya belum pulang sampai jam 2 pagi. Saya telepon dia, kenapa kok belum pulang? Katanya masih ada urusan. Oke, saya tidur duluan. Lalu jam 2 pagi itu suami saya datang. Saya telepon jam 12. Suami saya datang jam 2 pagi. Tahu-tahu dia bersujud di kaki saya. Bilang minta maaf. Tapi bukan minta maaf dia selingkuh, enggak. Dia hanya minta maaf, kalau kamu mau marah, mau bunuh aku silahkan. Dia diam gitu. Tapi saya langsung bisa berpikir, kok kayaknya ada anak ya gitu. Saya pikir, ternyata suami saya ngomong, saya bawa anak perempuan itu ke rumah gitu. Karena anak itu ditinggal ibunya di jalan. Jadi suami saya nggak bisa ngulangin anak itu, akhirnya dibawa pulang ke rumah kami jam 2 pagi. Waktu anak itu, dia bilang, anaknya tak bawa turun, ya dia kelamaan di mobil, kasihan gitu. Ya saya biasa aja, walaupun jantung saya tuh nggak karuan, saya tuh shock tuh sampai nangis juga, nggak bisa ngomong apa, nggak bisa. Saya cuma keluar kamar, dia ambil anak itu turun dari mobil, terus dia panggil suami saya papa. Panggil suami saya papa, saya kaget, kok dia panggil kamu papa, saya gitu. Ya iya nggak tahu, dia berbagai macam alasan yang dia lontarkan untuk meyakinkan saya kalau itu bukan anak dia gitu. Karena dia nangis, anak itu nangis panggil papahnya, anak saya yang di kamar tuh pada dengar. Anak perempuan saya waktu itu karena saya bingung, saya harus bersikap gimana, saya masuk ke kamar anak saya yang perempuan, ternyata anak saya di situ nangis. Jam 3 pagi itu posisi itu. Anak saya nangis, saya bingung, saya peluk dia, dia juga peluk saya.
Saya tahu perasaan anak saya itu, tahu nangisnya itu kenapa juga saya tahu, makanya saya berusaha menenangkan anak saya. Dia minta pindah ke kamar kakaknya yang laki, kokonya pindah kamar. Di situ anak laki saya juga nangis. Jadi kita akhirnya nangis bertiga tengah malam karena lihat ada anak kecil manggil papa di kamar di ruang tengah gitu. Itu membuat kita semua tuh shock gitu. Otomatis anak saya menyangka itu anak dari suami saya, dari papahnya gitu. Akhirnya saya marah sama suami saya, pulangkan anak itu. Terus iya, katanya jam 4 pagi ada mobil di depan rumah, anak itu dijemput. Sedangkan jam 5 pagi saya harus sudah berangkat ke bandara waktu itu. Kita akhirnya siap-siap dengan keterbatasan waktu, kita nggak tidur semalaman, apalagi suami saya nggak tidur, kita berangkat ke Jakarta. Ternyata wanita itu marah, ingin menggagalkan perjalanan kami karena yang seharusnya dia ikut yang ke Jakarta, yang dia yang ikut, ternyata saya ngotot waktu itu pengen ikut. Jadinya dia berusaha menggagalkan perjalanan kami, tapi ternyata tidak bisa. Saya cari tahu perempuan itu lewat Instagram juga, akhirnya ketemu. Begitu dia mengetahui saya tahu Instagramnya, otomatis saya kan ribut sama suami. Mungkin suami juga negur sama wanita itu. Begitu tahu Instagram, PP Instagram tuh selalu diganti dengan foto surat nikah. Mereka punya surat nikah, cincin nikah, juga foto-foto mesra suami yang tidak layak dijadikan PP itu sampai dijadikan foto profil gitu. Saya juga protes sama suami, kok suami itu seperti diem aja, nggak ada tindakan apa-apa gitu. Tapi suami bilang, saya nggak kenal, saya nggak tahu dia siapa gitu, pokoknya mengelak terus gitu. Saya kadang kok berasa, saya tuh kok diinjak-injak terus sama perempuan itu, kok dia berani sekali gitu terus. Kalau saya pasang foto sendiri, dia juga pasang foto sendiri. Saya pasang dengan suami, dia pasang dengan suami. Selalu ngikutin saya. Kalau saya dengan anak-anak, dia juga dengan anaknya. Saya kadang ini ada apa ya gitu. Ternyata saya tahu setelah suami saya meninggal, mertua saya ada di belakang dia gitu. Mertua saya support wanita ini ada dalam kehidupan suami saya. Saya tidak tahu itu. Karena saya begitu kepahitan dengan perempuan itu, dengar namanya saja, kadang baca namanya saya bisa, perut saya bisa sakit, mules, terus buang air yang begitu banyak. Kalau orang mungkin muntah-muntah, kalau saya itu mules, terus keringat dingin keluar, perut mules, terus akhirnya harus buang air gitu. Itu setiap kali dengar namanya disebut orang, atau saya lihat, kadang ya bodoh saya kenapa lihat Instagramnya dia gitu yang betul-betul ditujukan untuk saya gitu. Tapi ya namanya masih saya pengen suka penasaran gitu. Itu bikin saya stres segala macam, statusnya nyindir saya. Lama-lama saya berpikir kok saya bodoh juga ya. Ngapain juga saya kebahagiaan saya harus dipengaruhi oleh orang lain gitu. Saya yang lihat sendiri, dia berusaha untuk menghancurkan kehidupan saya karena dia ingin saya bercerai dari suami untuk dia menjadi yang nomor satu, atau saya tanda tangan untuk mereka bisa menikah resmi gitu. Tapi semua itu tidak dilakukan suami saya. Setelah saya tahu semua itu, saya cari tahu alamat perempuan itu. Kok saya bisa menemukan alamat itu? Nggak tahu ini namanya Tuhan yang tuntun atau setan yang tuntun, saya nggak tahu. Saya jadi tahu alamat rumah itu. Saya datangi rumah itu. Mungkin suami saya sudah tahu kalau saya ke sana itu. Jadi perempuan itu sudah dikode untuk tidak di rumah gitu. Jadi saya datang ke rumahnya dia itu tidak ada orang. Tahun 2017, setelah saya tahu rumah itu, suami saya beli rumah lagi untuk wanita itu karena saya sudah tahu rumahnya yang sekarang. Jadi perempuan itu mau dipindah ke rumah yang baru, yang saya tidak tahu. Tapi waktu itu saya tanda tangan untuk suami saya ambil rumah. Saya juga ikut tanda tangan. Saya tanya, ini apa? Kok ada tanda tangan gitu?
kok ngambil rumah siapa yang, kok ngambil rumah nggak ngomong, itu bukan rumah kita nih, dia bilang gitu, itu rumah temen, tapi pakai namaku, tapi yang bayar dia, katanya seperti itu. Ya saya positif thinking aja, nggak berpikir aneh-aneh dan percaya aja. Ternyata rumah itu rumah yang dia beli dia untuk perempuan itu dipindahkan ke situ dan rumah yang lama mau dijual. Tahun 2017 itu akhirnya saya tahu sertifikat rumah di rumah itu atas nama suami saya yang rumah lama. Oh ternyata itu rumah suami saya gitu yang ditempati wanita itu. Dan suami saya juga tidak mengakui kalau itu rumahnya, katanya dia hanya dipinjam nama gitu. Dan saya kok ya, atau saya yang bodoh atau gimana, saya percaya aja. Walaupun hati saya menolak, saya kalau butuh pengakuan suami, bakalan dia ngaku. Dia nggak bakalan ngaku, karena dia nggak mau, mungkin dia nggak mau keluarganya hancur. Katanya seperti itu, kata teman-temannya gitu. Kalau dia mau ngaku kalau ada pistol di kepalanya, baru dia mau ngaku. Tahun 2017 itu, saya akan minta tuntunan Tuhan untuk bisa bagaimana saya taat sama suami itu seperti apa. Tahun 2017 saya lihat Instagramnya Bu Eli, di-share orang, cuplikan khotbahnya Bu Eli. Tahun 2017 itu, awal 2018 ya, awal 2018. Saya, waktu itu saya mau lapor polisi. Teror wanita itu mengganggu hidup saya benar, mulai dari telepon rumah, telepon HP saya, sampai saya ganti HP itu bisa beberapa kali. Suami suruh saya ganti HP karena dia selalu tahu nomor HP saya. Lama-lama saya pikir kok saya ngapain, kok saya yang harus ganti HP. Akhirnya biarinlah dia mau teror, saya mau apa. Waktu itu awalnya saya terganggu, saya mau lapor polisi waktu itu. Karena teror-teror dia yang terus-terusan itu mengganggu hidup saya, dan saya waktu itu masih terpengaruh dengan yang buat saya stres juga, dia kirim foto-foto mesra suami saya dengan dia yang tidak layak dilihat pun ditunjukin ke saya gitu. Itu mengganggu hidup saya waktu saya mau lapor polisi, tapi saya mikir kalau lapor polisi nama suami saya nanti terseret juga gitu. Waktu itu saya masih bingung gitu. Tahu-tahu saya Instagram Bu Eli, saya lihat Instagram Bu Eli, terus saya cari di YouTube. Ternyata di situ ada khotbahnya Bu Eli itu banyak banget. Walaupun sebelumnya saya tuh setiap hari saya dengar khotbah. Setiap hari hidup saya tuh dengar khotbah dari salah satu pendeta terkenal di Jakarta. Karena saya butuh kekuatan gitu. Karena saya kayak merasa sendiri. Tidak ada teman, saya tidak curhat dengan siapapun kecuali dengan Tuhan. Karena saya waktu itu menganggap kehidupan rumah tangga saya itu aib gitu. Kalau sampai orang tahu tuh saya malu gitu. Saya hanya curhat sama Tuhan aja. Begitu saya tahu YouTube-nya Bu Eli, saya dengar tuh saya bisa nangis, saya bisa kayak nemu seseorang yang yang menuntun saya, kayak Tuhan itu dengar doa saya minta dituntun Tuhan gimana taat sama suami, bagaimana saya harus bersikap di rumah gitu. Bu Eli itu khotbahnya itu begitu mengena banget dengan kehidupan yang saya alami saat itu gitu. Saya DM Bu Eli waktu itu. Dibalas, saya kaget juga. Saya pikir mindset saya dengan pendeta yang kalau sudah terkenal itu kalau di WA jemaat itu enggak bakalan deh mau gitu. Mungkin sulit sekali ya kayak mau ketemu sama presiden gitu. Ternyata DM saya waktu itu bisa dibalas sama Bu Eli. Saya kaget, malah Bu Eli juga kasih nomor WA ke saya gitu. Setelah ketemu Bu Eli itu, saya nggak jadi lapor polisi. Saya pikir sudahlah, saya mau diteror kayak mau apa, mau pasang foto, mau kirim foto. Waktu itu dia kirim juga lewat SMS gitu, lewat BA juga. Saya sudah nggak ambil pusing, terserah mau suka-suka dia gitu. Saya sudah di satu titik, saya sudah nggak ambil peduli. Bu Eli juga ajarkan bisu tuli waktu itu. Dan kalau kamu punya bukti 1000 bukti sekalipun, sudah tidak usah konfirmasi sama suami. Itu sulit, Bu. Awal-awalnya, aduh sulit sekali saya bisa melakukan itu untuk bisu tuli. Pasti kalau ada bukti kan konfirmasi. Tapi ya tidak dengan emosi sih, karena percuma saya konfirmasi suami juga, suami nggak bakalan ngaku gitu. Waktu itu saya berpikir,
mau kadang saya waktu telepon dengan suami itu dia bisa SMS bilang kalau lagi dengan saya nggak usah telepon bilang gitu. Nah, saya cuma diem aja, nggak pernah saya tanggapin gitu. Saya cuma bisa doa aja, minta, walaupun sakitnya mungkin berdarah-darah, Bu Eli bilang itu ya. Itu awal tahun 2018 itu ketemu Bu Eli. Pertengahan tahun 2018, suami saya waktu itu tahun 2015 didiagnosa ada diabetes DM2, dan pertengahan tahun 18 itu karena dia itu punya diabetes, dia rutin cek darah gitu. Setiap minggu dia selalu rutin tes darah, dan setiap 3 bulan sekali lalu general check up. Tapi pertengahan tahun 2018 itu suami saya waktu tes darah diketahui leukositnya turun. Cuma leukositnya aja yang turun. Periksa ke dokter juga dokter belum bisa memastikan. Setiap tes darah selalu leukositnya turun. Tapi kita belum tahu itu apa, karena ada dokter yang menyarankan untuk dia tes sumsum belakang, dia tidak mau karena dia takut gitu. Harusnya kalau leukosit turun seperti itu memang tidak boleh ada tindakan bedah atau luka gitu, karena itu bisa menimbulkan infeksi. Itu pertengahan tahun 2018. Pertengahan bulan November suami saya cabut gigi, yang waktu itu dia bilang gigi gerahamnya mau dicabut. Dia cabut gigi itu cari dokter yang senior karena itu geraham gitu. Dia cabut gigi di salah satu kota terdekat kami, tidak bilang saya, cuma dia pulang jam malam, saya telepon kenapa kok belum pulang. Dia bilang cabut gigi, saya kaget. Saya juga marah waktu itu, kenapa kalau setiap ke dokter ke salah satu kota, itu tidak pernah saya diajak nemenin gitu. Dia selalu pergi sendiri. Ternyata ada yang nemenin yang lain sama wanita itu. Tapi kalau di kota kami, pasti saya nemenin. Tapi kalau yang kota lain itu, ditemenin sama perempuan itu. Setelah cabut pertengahan bulan November itu, awal Desember saya ikut retret di salah satu kota di Jawa Timur. Ikut retret, dan suami saya izinkan saya ikut retret. Ternyata dia juga izin luar kota. Karena memang waktu itu kerjaan suami saya banyak sekali yang di luar kota. Jadi saya tidak punya pikiran apa-apa. Cuma biasanya kalau saya sudah pergi, pasti dia di rumah jaga anak saya yang perempuan yang belum kuliah waktu itu. Yang kokonya semua sudah kuliah semua. Yang ditinggal di rumah itu sekarang anak perempuan waktu itu. Biasanya kalau saya pergi, suami saya pasti nunggu di situ. Biasanya nunggu di rumah, tapi itu dia juga ikut pergi. Saya kaget gitu. Ini Noni sama siapa, Pak? Gitu. Nanti saya pantau dari jauh, katanya. Waktu itu dia pergi, saya pergi, pulang dari retret, tidak ada apa-apa. Pulang dari retret hari Minggu, hari Jumatnya, saya... maaf Bu NN, ya. Bisa lebih dipersingkat Bu, ya, tolong bisa lebih dipersingkat endingnya ya. Ya, oke, silakan Bu. Setelah pulang dari retret itu saya tahu video foto suami saya. Saya juga shock juga sih, ada teman yang kasih tahu video foto di Instagram wanita itu. Saya shock, saya kayak sudah mau, istilahnya udah mau mati saja, saya nggak kuat ngelanjutin kayak gitu. Saya pikir, saya juga bilang sama Tuhan waktu itu, kok berasa doa saya selama ini mana Tuhan gitu. Kok masalah ini tuh nggak selesai gitu. Tapi cepat-cepat pikiran itu saya tepis. Terus saya putuskan untuk puasa waktu itu. Saya ambil doa puasa sampai suami saya pertengahan bulan akhir bulan Desember mulai sakit, pertengahan bulan Januari suami saya masuk rumah sakit. Tapi saya tetap puasa, terus saya puasa. Saya banyak doa untuk saya kasih kekuatan kalau memang ini kadang sudah berpikir suka-sukamu Tuhan, seperti yang Bu Eli bilang, suka-suka Tuhan lah, mau hidup saya, mau rumah tangga mau dipulihkan, mau enggak, saya sudah nggak berpikir.
Akhir bulan Januari itu suami saya meninggal. Saya juga kaget endingnya seperti itu karena kayak waktu dia kritis tuh saya kayak menunggu dia, waktu di UGD itu saya menunggu dia untuk minta maaf gitu, ternyata tidak dilakukan. Dan setelah meninggal itu saya bisa menguasai rumah yang dulunya dikuasai oleh wanita itu. Ya saya nggak nyangka aja endingnya suami saya harus meninggal lebih dulu, tapi setelah dilihat setelah meninggal itu ternyata itu memang yang terbaik yang Tuhan bisa beri untuk kami. Seperti Bu Eli bilang, saya telepon Bu Eli, kalau itu mundur 1 bulan saja suami saya meninggalnya itu sudah beda cerita, sudah mungkin lebih parah lagi kehidupan kami, karena suami saya meninggalkan hutang yang tidak sedikit. Dan puji Tuhannya juga suami saya selama sakit dan meninggal itu bersama saya. Yaitu Pak Fran. Oke, puji saya. Tuhan. Oke, terima kasih Bu NN. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, pada akhirnya ya sampai akhir hayatnya suami bisa bersama-sama dengan Ibu NN ya. Terima kasih Bu NN buat kesaksiannya. Kita percaya Sama-sama. bahwa apapun yang terjadi seizin Tuhan ya. Puji Tuhan. Baik, Ya, untuk amin. selanjutnya saya persilahkan Ibu Gembala kita yang hari ini juga bersuka cita karena ulang tahun Victory. Silakan Ibu Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sebelum Mbak Firman kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau malam ini kami diizinkan bergabung dengan keterbatasan lewat media Zoom. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah berikan yang terbaik buat PD Victory. Engkau sudah beri kepercayaan buat hamba-Mu dan buat seluruh tim pengerja ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa makin mengenal Engkau Tuhan, supaya kami tetap menjadi wanita-wanita-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang kuat berdiri kokoh di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak buat kesaksian Bu NN juga. Sebentar lagi kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Semua kemuliaan kembali kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan. Yang percaya berkata amin. Ada sukacita? Ya, hari ini adalah hari yang spesial ya. Hari spesialnya karena hari ini Tuhan sudah beri kepercayaan buat PD Victory Surabaya 13, Jakarta 8, Bali ya 5, dan yang paling terakhir adalah Semarang ya. Mungkin kalau saudara lihat, wow, PD Victory hari ini wow ya, tapi saudara perlu tahu selama saya menggembalakan PD Victory, ya inilah dari gelap terbit terang. Itu benar-benar saya alami ya. Sampai kalau ada di titik ini PD Victory, Tuhan kasih kepercayaan. Saya tadi ngomong sama anak-anak ya, sampai saya juga air mata itu keluar. Anak saya bilang gini, wow Mam, PD Victory sudah 13 tahun ya Mam. Gitu. Mami berapa tahun hidup dalam tetesan air mata gitu ya. Saya bilang ya PD Victory ini benar-benar nggak main-main gitu ya. Ketika Tuhan pilih hidup saya, Tuhan bilang gini, siap, harus siap. Karena nggak main-main ya. Kita tahu tadi kesaksian Bu NN itu luar biasa ya, ketika dia juga pada waktu detik-detik terakhir sebelum suaminya meninggal ya, itu satu proses di mana dia sudah pemulihan, di mana dia sudah melihat. Saya cuma bilang gini sama Bu NN, kamu keluar lebih dari pemenang, karena sampai akhir hidupmu tidak ada yang bisa memisahkan hidupmu dengan suamimu, yaitu maut. Bahkan di detik-detik terakhir yang wanita itu sudah nggak bisa lihat suaminya lagi ya. Makanya bapak-bapak kalau ada yang bergabung malam ini ya, saya pernah dengar orang yang selingkuh itu kembalinya 2. Kalau nggak kembali sama istrinya, kembali kepada Sang Pencipta ya. Jadi lebih baik hari ini yang selingkuh cepat kembali pulih sama pasangannya daripada kembali kepada Sang Pencipta ya. Yuk kita baca Mazmur 112 ayat 4. Saya mengucapkan terima kasih buat semua dukungan selama ini buat PD Victory ya. Saya mengucap terima kasih buat seluruh pengerja, buat seluruh jemaat yang banyak mendoakan saya ya. Tanpa doa-doa kalian saya tidak mungkin bisa ada sampai hari ini.
Yuk kita baca supaya waktunya juga terus berjalan. Mazmur 112 ayat 4 ya. Di dalam gelap itu terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil ya. Kita percaya bahwa di dalam satu proses pasti timbul terang. Nggak mungkin dari gelap timbul gelap, nggak mungkin. Seperti Bu NN dengan semua cerita hidup. Nah, kita tahu bahwa ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Bahkan dia hari ini hidup juga memuliakan Tuhan. Ya, kita baca yuk. Bagaimana dalam gelap terbit terang? 3. Kenapa kita hari ini mengalami proses seperti apapun? Saudara tidak perlu lari dari proses. Karena seberat apapun proses hidup saudara, kita ini yang pertama kita sudah dimerdekakan ya. Nanti kita buka ayatnya satu-satu. Yang kedua, kita ini sudah mengalahkan dunia ya. Kita mengalahkan dunia. Yang ketiga, kita ini adalah anak Allah. Roma 8, 15, 17. Yuk kita buka satu persatu. Bagaimana hari ini saudara dan saya sebagai orang yang sudah dimerdekakan ya. Kalau di Galatia 5 ayat 1 berkata gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Saya tidak akan khotbah lama-lama saudara ya. Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Tetapi aku hadir. Saudara lihat ya, kita sebagai orang yang dimerdekakan di dalam keadaan tergelap sekalipun. Tuhan hadir di tengah-tengahmu, aku akan menjadikan Allahmu. Kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu puk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara sebagai orang yang merdeka, saudara tahu, Tuhan itu sudah membawa kita apa? Keluar dari masalah. Saudara tahu yang kedua, Tuhan sudah membebaskan saudara dan saya dari budak dosa. Tuhan sudah yang ketiga, membebaskan dari kutuk dan kelemahan. Itu sebabnya kita hari ini jangan berjalannya terus merunduk, lebay, merenungi nasib. Hidup saudara dan saya sudah tahu dimerdekakan oleh Kristus, berjalannya tegak walaupun badai menghantam saudara. Kita semua menunjukkan identitas sebagai anak Allah yang sudah dimerdekakan. Saudara hari ini jangan terpuruk. Badaimu belum berlalu, tidak masalah. Jaminan saudara sebagai orang yang sudah dimerdeka, percayalah, dari dalam gelap pasti timbul terang. Masalahmu bukan menjadi masalah yang membuat hidupmu hari ini harus terpuruk, tapi justru masalah sebagai alat Tuhan untuk membawa rencananya digenapi, kemuliaannya dinyatakan, hidup saudara menyerupai karakter Kristus. Itu tujuan Tuhan. Jadi hari ini kita tidak perlu takut. Saudara takut apa? Kalaupun akhir hidupmu mati, saudara sudah dibebaskan dari kutuk, dari dosa. Bahkan hari ini, dari semua kelemahan, Tuhan itu sudah mati buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita hari ini sebagai orang yang merdeka. Katakan, merdeka. Ya, saudara dan saya sebagai orang yang sudah dimerdekakan, berjalanlah tegak. Jangan terus hidup di dalam keterpurukan. Ini bukan waktunya saudara hidup dalam keterpurukan. Yang kedua, kita mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 5. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara dan saya hari ini yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, saudara mengalahkan dunia. Pada waktu saya merenungkan firman mengalahkan dunia, waktu saya mengalami proses keterpurukan, saya itu waktu nangis bombay saudara, saya bilang, Tuhan kenapa hidupku seperti ini, seperti Bu NN, sampai sejauh ini loh Tuhan, sudah baca firman, sudah ngampuni, sudah ini, Tuhan itu tidak selesaikan masalah saya, malah dibuat tambah parah, diizinkan, dikeraskan hati suami saya. Ya, tapi di situ ketika Tuhan saya membaca firman ini, Roh Kudus itu menjelaskan. Tuhan itu cuma menjelaskan, mengingatkan buat hidup saya. Eli, apa yang sudah ada di dalam hidupmu
hidupmu. Hari ini engkau mungkin tidak punya kemampuan. Mungkin engkau berbicara sudah berbagai macam cara Tuhan. Apalagi sudah tidak bisa. Sudah dicoba cara ini. Ini waktunya engkau mengandalkan aku. Dan Tuhan cuma ingatkan 3 hal, saudara. Dalam hidupmu ada iman. Imanmu yang sudah mengalahkan dunia. Itu yang harus engkau aktifkan. Engkau tidak perlu mengaktifkan rasa sedih, rasa sakit hatimu, tapi aktifkan iman. Ketika saya tahu bahwa saya punya iman, saya mulai bertumbuh, saudara. Imanmu berkata apa? Suamimu pulih, rumah tanggamu pulih, engkau pasti melihat itu. Itulah kemenanganmu. Jangan sampai waktu keadaanmu buruk, imanmu drop. Imanmu berkata gini, mati aku Tuhan, hancur Tuhan, hancur beneran. Tapi waktu engkau berdiri sebagai pahlawan iman dan engkau berkata, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, bukti baik tidak ada. Aku memilih untuk percaya karena imanku mengalahkan dunia, itu yang akan terjadi. Yang kedua, apa yang sudah ada, yang saudara hari ini bisa lakukan, yaitu merenungkan firman. Kenapa? Karena firman Tuhan itu Yohanes 8 ayat 32 yang memerdekakan saudara dan saya. Tidak ada satu kemerdekaan, yaitu firman Tuhan, tidak mungkin bisa terkalahkan. Daripada saudara mulai baca, dulu saya suka mau cari chatnya suami, daripada seperti itu pusing 7 keliling, lebih baik kita lebih baik merenungkan firman. Karena ketika merenungkan firman, firman yang akan berperang, firman itu akan memerdekakan saudara dari masalah. Yang ketiga, Tuhan sudah persiapkan apa? Roh penolong, roh yang ada di dalam hidupmu jauh lebih besar. Jujur kalau sampai hari ini saya bisa kuat, itu semata-mata ketika saya lemah. Saya bilang gini, Tuhan, Roh Kudus tolong saya, beri pewahyuan. Setiap kali saya lemah, saya selalu berkata, Roh Kudus engkau roh penghibur yang memberikan aku kekuatan. Dan saudara tidak perlu takut, khususnya buat ibu-ibu yang sering juga curhat sama saya, ya. Ada kuasa gelap yang dikirim, tidak perlu takut. Roh yang ada di dalam hidupmu jauh lebih besar. Mau dimantrai berapa kali pun, ya seperti saya sering bilang, saya ini sampai dikirim kain kafannya orang mati. Tapi tetap Tuhan melindungi, memagari hidup saya dan keluarga saya, saudara. Tidak perlu takut. Apapun yang direkakan orang, Tuhan tetap melindungi saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, yang ketiga yaitu kita sebagai anak Allah. Yuk kita baca ya. Hari ini kita sebagai anak Allah, dari gelap pasti timbul terang. Karena saudara dan saya sudah dimerdekakan ya. Saudara mengalahkan dunia. Yang ketiga, kita adalah anak Allah. Yuk kita baca Roma 8 ayat 15 dan 17. Roma 8 ayat 15 dan 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan ya. Saudara dan saya bukan lagi menjadi budak loh ya saudara, yang membuat kamu menjadi takut. Jangan pernah takut menghadapi apapun di akhir zaman. Goncangan seberat apapun saudara dan saya, jangan pernah takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, saudara. Sadari siapa saudara. Ada banyak ibu-ibu yang melu, Ibu Eli, saya sudah tidak dicintai suami, saya katanya miskin, saya itu tidak bisa apa-apa. Saudara jangan mau terintimidasi sama iblis. Katakan, aku anak Allah, yaitu yang menjadikan anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Yang 17, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah siapa saudara? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hari ini jangan takut untuk menderita, saudara. Saudara jangan takut menderita sebagai anak Allah. Orang yang takut menderita kalau berbuat dosa,
Kalau kita hari ini menderita sebagai orang benar, saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita itu sudah disiapkan Tuhan sebagai ahli waris. Yang pertama, yang kedua, kita ini berhak menikmati janji-janji Tuhan. Yang ketiga, karena kita berhak dipermuliakan. Tidak mungkin endingnya dari gelap akhirnya aib. Tidak mungkin, saudara. Dari gelap pasti ada satu kemuliaan yang membuat saudara dan saya akan ditinggikan oleh Tuhan. Akan ada promosi, saudara. Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat saudara. Malam ini jangan takut. Dari gelap pasti timbul terang. Tidak mungkin gelap dibawa gelap terus, saudara. Itu bukan cara Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan gelapnya itu makin pekat, Bu Eli, gelap pekat. Percayalah, semakin pekat sebentar lagi fajar itu akan terlihat, saudara. Amin. Kalau pekat berarti sebentar lagi akan ada terang fajar di waktu pagi, yaitu janji Tuhan. Amin, saudara. Hari ini saya sudah selesai ya. Kita percaya bahwa 3 hal ini, saudara, sebagai anak Tuhan, saudara tidak perlu takut. Hari ini dari gelap pasti timbul terang. Kalau saudara lihat dari Bu NN tadi, ya, kita review sebentar. Apa yang pertama sebagai orang yang sudah dimerdekakan? Ya, kita percaya bahwa hari ini kita sudah dimerdekakan karena Tuhan membawa kita keluar dari masalah. Tuhan sudah bebaskan kita dari budak dosa. Tenang aja. Kalau ada banyak orang ya yang merasa ketakutan dengan apa? Kematian. Saudara tidak usah takut. Kita ini sudah dibebaskan dari budak dosa ya, maut. Kalaupun sampai kematian saudara sudah hidup benar, percayalah saudara akan hidup bahagia selama-lamanya. Saudara sudah dibebaskan dari kutuk kelemahan. Tidak usah takut. Ikut Kristus itu sudah dapat jaminan. Yang penting hari ini kuatkan, teguhkan hatimu menjalani hidup di akhir zaman. Seperti khotbah saya minggu lalu ya, beberapa hari yang lalu. Hari ini semua yang saudara berikan itu yang dalam keterbatasanmu. Saudara berikan kerugianmu terbatas, saudara. Kerugian, rasa sakit terbatas. Tapi percayalah, saudara, ketika menyenangkan hati Tuhan dengan keterbatasanmu, Tuhan membalas saudara dan saya dengan berkat-Nya yang tidak terbatas. Tuhan memberikan semua rasa sakit saudara, kehilangan, kerugian saudara, proses bercucuran air mata hari ini yang tidak terbatas, yaitu unlimited, itu selalu menyertai saudara karena Dia punya segala sesuatu yang tidak terbatas. Hari ini tetap semangat, saudara. Yang kedua, mengalahkan dunia. Hari ini tidak usah cari dukun, tidak usah cari pertolongan A, C, B, C, C. Yakinilah bahwa dalam hidupmu mengalahkan dunia, engkau punya iman, engkau punya firman Tuhan yang hidup, yang memerdekakan, engkau punya roh penolong di mana roh yang ada di dalam hidupmu jauh lebih besar. Yang ketiga, yaitu apa tadi, saudara? Di mana saudara dan saya sebagai anak Allah, ahli waris, orang yang berhak menikmati dan berhak dipermuliakan. Ya, yuk baca quote yang terakhir. Tetaplah tenang sebab Yesus hadir ya dalam hidup kita, membawa solusi yang terbaik dari masalah kita. Sehabis gelap pasti timbul terang ya. Kita percaya Bu NN sudah mengalami kemenangan. Kadang-kadang ada banyak orang yang kita tidak tahu solusi endingnya ya. Ibu-ibu kalau sudah cerita seperti itu, nanti jangan kalau sakit hati doanya gini, Tuhan, daripada suamiku menyakiti aku, bawa suamiku cepat pulang ke rumah Bapak supaya saya tidak melihat perselingkuhannya. Jangan loh ya, jangan. Nanti berdosa ya, tidak boleh didoakan itu ya. Bu Eli, saya doa kok buat suami saya, tapi doanya supaya cepat pun kembali ke rumah Bapak. Jangan ya, tidak usah kembali ke saya, Tuhan, kembali ke rumah Bapak aja. Itu dosa ya. Doakan suamimu bertobat. Percayalah ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam proses seberat apapun, dari gelap janji Tuhan pasti timbul terang. Dan terang ini akan membawa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yuk kita berdoa, setelah itu saya serahkan pada Fran. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya Tuhan, dalam kehidupan kami dari gelap pasti timbul terang. Kalaupun proses itu membawa kehidupan kami makin gelap pekat sekali. Bahkan kami sudah tidak bisa melihat jalan keluar yang terbaik. Bahkan kami tidak bisa lagi melihat
rasanya jalan keluar, pemulihan Tuhan, rasanya mana mungkin Tuhan. Tapi kami tahu melalui kebenaran firman-Mu hari ini, siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan, orang yang sudah dimerdekakan, yang mengalahkan dunia dan sebagai anak Allah. Kami tidak mau lagi takut Tuhan, kami siap, kami mengalami penderitaan sekalipun, kami siap bersama Tuhan. Beri kekuatan buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami proses yang terberat sekalipun. Ada pintu anugerah Tuhan yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.